Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu. Alhamdulillah kabar kita semuanya sehat ya nak ya, sehingga kita bisa melakukan Zoom lagi di hari ini. Kemudian Ibu minta sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu ya nak ya. Ayo berdoa dulu, dipimpin Faiz. Dipimpin doanya Faiz mah ya. Doa mulai. Nah, sekarang Ibu cek dulu kehadirannya. Ayu. Hadirah, Bu. Alia. Hadirah, Bu. Vera. Hadirah, Bu. Ayah. Hadirah, Bu. Azam. Hadir, Bu. Iya. Hadir, Bu. Maulida. Lula. Iya, sudah hadir semua ya nak ya? Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu tanya dulu. Sudah sarapan belum? Sudah ya nak ya. Tadi sarapannya apa nak? Nasi goreng, Bu. Oh, nasi goreng, ada yang makan nasi goreng ya. Nah, jadi kita makan itu adalah salah satu ciri-ciri makhluk hidup, yaitu manusia. Seperti contohnya manusia membutuhkan makan dan minum. Itu adalah salah satu contoh ciri-ciri makhluk hidup ya nak ya. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Lagu wajib yaitu Garuda Pancasila. Ayo, Ayu dipimpin yuk. Garuda Pancasila. Untuk maju, maju, ayo, maju. Nah, anak-anak, hari ini adalah hari pertama, yaitu hari pertama masuk di kelas 3 ya nak ya. Di hari pertama ini kita belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian muatan terpadunya, bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui kegiatan membaca, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi dan menganalisis ciri-ciri makhluk hidup dalam sebuah teks bergambar pada bacaan dengan benar. Tujuan yang kedua, melalui kegiatan bermain kartu bilangan dan nama bilangan, kalian diharapkan dapat mengenal dan menyebut nama dan lambang bilangan dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga itu melalui penugasan kalian diharapkan dapat menentukan dan menunjukkan cara membilang dan menulis bilangan 1000 sampai 10.000 secara urut dan loncat dengan benar. Tujuan pembelajaran yang keempat itu melalui kegiatan bernyanyi bersama, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi, menentukan, mempraktekkan pola irama sederhana dalam sebuah lagu dengan benar. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ibu minta
Yuk, bacakan. Ayo dibaca, Nak. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan dan minum, serta peka terhadap rangsang. Iya, terima kasih Ayu sudah membacakan ya. Nah, di sini setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang sama, Nak, yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, memerlukan makan dan minum, serta peka terhadap rangsangan ya, Nak ya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini, Nak. Nah, di sini ada gambar. Perhatikan, kita amati gambar ini ya, Nak ya. Di sini ada gambar apa ini? Ayah, gambar apa ini, Ayah? Cicak, Bu. Iya, pintar. Kemudian Ibu minta Alia. Di sini ada gambar apa, Alia? Ikan, Bu. Iya, gambar ikan. Kemudian Ibu minta Azam. Ini ada gambar apa, Azam? Nyamuk, Bu. Iya, pintar. Dari gambar ini, Ibu akan bertanya, Nak. Kalian bisa jawab nggak ya? Nih, Ibu minta coba Pizon. Cicak dan ikan itu dapat bergerak. Bagaimana cara bergerak keduanya? Nah, Ibu minta satu aja, Pizon. Cara bergeraknya cicak itu dengan cara apa? Ayo. Merayap, Bu. Iya, pinter. Cicak itu bergerak dengan cara merayap, ya, Nak ya. Nah, sekarang Ibu minta Ayah. Ikan itu bergerak dengan cara apa? Berenang. Iya, pinter. Jadi ikan dan cicak itu sama-sama bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Kalau ikan itu bergerak dengan cara berenang, ya, Nak ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, Nak. Dari gambar di atas itu tadi, apakah salah satu jenis makanan cicak dan ikan? Nah, Ibu minta Faiz untuk menjawab salah satu jenis makanan cicak itu apa, Nak? Nyamuk. Iya, pinter Faiz. Salah satu makanan cicak itu adalah nyamuk. Ibu minta hial. Ibu minta hial. Kalau salah satu jenis makanan ikan itu apa, Nak? Jentik nyamuk, Bu. Iya, jentik nyamuk. Banyak ya jenis makanan ikan itu ada jentik nyamuk, bisa cacing, ya bisa makan cacing, kemudian bisa makan ukur ya, Nak ya. Nah, jadi salah satu jenis makanan ikan itu cicak, kemudian salah satu jenis makanan cicak itu nyamuk, dan salah satu jenis makanan ikan itu jentik nyamuk atau cacing dan lain sebagainya, Nak ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Ibu tanya lagi nih. Apakah persamaan cicak dan ikan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Ibu. Ya udah, Maulida. Ayo, Maulida. Apa persamaan cicak dan nyamuk, Nak? Membutuhkan makanan, Bu. Iya, pinter. Jadi, cicak dan nyamuk itu sama-sama memerlukan makan dan minum serta bisa bergerak ya, Nak ya. Pinter Maulida. Kemudian sekarang ada teks di sini. Ibu minta Hial untuk membacakan. Ayo Hial, dibacakan, Nak. Makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat.
Cara bergerak makhluk hidup berbeda-beda. Manusia berjalan atau berlari menggunakan kaki burung. Terbang menggunakan sayap, ikan berenang menggunakan sirip, dan lain-lain. Makhluk hidup bernapas, alat pernapasan makhluk hidup bermacam-macam. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, serangga bernapas dengan trakea, tumbuhan bernapas dengan semata. Iya, terima kasih Hial sudah membacakan teksnya. Nah, jadi makhluk hidup itu dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Seperti cara bergerak makhluk hidup itu juga berbeda-beda ya, Nak ya. Seperti halnya manusia bergerak dengan cara berjalan atau berlari. Kemudian burung itu bisa bergerak dengan cara terbang. Ikan bergerak bisa cara berenang, ya Nak ya, dan lain-lain sebagainya. Makhluk hidup juga bisa bernapas, Nak. Alat pernapasan makhluk hidup juga berbeda-beda, seperti halnya manusia itu bernafas menggunakan paru-paru. Ikan bernapas dengan menggunakan insang. Serangga bernapas dengan menggunakan trakea. Tumbuhan bernapas dengan menggunakan stomata, ya Nak ya. Nah, jadi anak-anak, dari ciri-ciri makhluk hidup ini, apa yang sudah Ibu jelaskan, paham nggak, Nak? Paham, Bu. Iya, kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan, Nak. Sudah paham semua? Sudah. Nah, kalau sudah paham, ada kegiatan bersama orang tua di rumah ya, Nak ya. Kegiatan kalian bersama orang tua di rumah itu amati ikan atau cicak, lalu kalian sebutkan ciri-ciri ikan atau cicak tersebut, lalu diungkapkan dalam sebuah video ya, Nak ya. Videonya itu dikirim ke WA Ibu ya, Nak ya, sebagai kegiatan kalian di rumah bersama orang tua ya, Nak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Baiklah. Nah, sekarang setelah kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, kita akan bermain-main. Mau nggak? Mau. Nah, sekarang kita akan bermain nama dan lambang bilangan. Tapi sebelum kita bermain, Ibu tanya dulu, apa itu nama bilangan? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Bu. Siapa? Ya, Ibu minta Pak Is deh. Nama bilangan itu apa? Sebutan hari angka, Bu. Nah, iya, pinter. Jadi, nama bilangan itu adalah sebutan untuk sebuah angka. Nah, sekarang Ibu tanya lagi. Lambang bilangan itu apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bu. Iya, siapa? Ayah. Jawab, Ayah. Angkanya, Bu. Iya, kalau lambang bilangan itu angkanya atau lambang yang digunakan untuk mewakili suatu angka. Itu yang dinamakan dengan nama bilangan. Itu yang dinamakan dengan lambang bilangan ya, Nak ya. Nah, sekarang ayo kita bermain-main tentang nama dan lambang bilangan. Sudah disiapkan tentunya, Nak ya, kartu kosongnya yang Ibu sudah share ke WA? Iya, Bu. Iya, sudah disiapkan. Nah, sekarang Ibu akan tunjukkan. Ini adalah lambang bilangan, yaitu angkanya ya, Nak ya. Kemudian yang ini adalah nama bilangannya. Jadi sebutan dari sebuah angka itu adalah nama bilangan. Cara bermain seperti ini, Nak. Nah, jika Ibu menunjukkan lambang bilangannya, kalian tulis nama bilangannya dan tunjukkan ke kamera, oke? Jika Ibu menyebut kalian tulis lambang bilangannya, oke? Nah, sekarang kita mulai. Ibu tunjukkan. Ini, ayo. Siapa yang bisa jawab? Iya, Maulida. Berapa, Maulida? Iya, pintar. Tepuk tangan untuk Maulida.
menunjukkan nama bilangannya, kalian tuliskan lambang bilangannya. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo. Saya, Bu. Ayo Pak Is, berapa Pak Is? 1.500, Bu. Iya, pinter. Nah, sekarang permainan belum selesai. Ibu minta salah satu kalian untuk menulis lambang bilangan. Ayo, Ibu minta tulis lambang bilangannya, Hial. Berapa? Lalu meminta siapa untuk menjawab? Tulis berapa? Tulis ya. Lambang bilangannya, Nak. Udah, Bu. Nah, coba dilihatkan kamera. Hial meminta siapa untuk menjawab? Mana? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, Nak. Coba dihituin. 10.000. Kelihatan, yuk. Nggak jelas loh, Nak. Nggak kelihatan. Nggak ada ya, coba perhatikan lagi, Hial. Mana nggak kelihatan? Nggak terlihat ya. Ya udah, Ibu minta sekarang coba Pak Is tunjukkan lambang bilangannya, Nak. Maunya lambang bilangan berapa, Nak? Ayo. Nah, ya. 1.000. Lambang bilangan berapa? Terbalik itu, Nak. Terbalik. Ya, meminta siapa untuk menulis namanya, nama bilangannya? Ajam, Bu. Azam, ayo. Coba dilihatkan lagi Azam. Itu, Pak Is, biar Azamnya lihat. Diperlihatkan lagi Pak Is. Buru, Bang. Lihat. Ayo. Ditulis nama bilangannya, Nak. Ayo ditulis. Berapa? Coba Ibu lihat, Azam. 10.000. Ayo, ditulis, dilihatkan ke kameranya, Nak. Sudah? Coba dilihatkan ke kamera, Nak. Bentar, Bu. Jangan lama-lama dong. Masa dari tadi belum selesai? Ya udah, Ibu tanya dulu deh. Siapa yang bisa angka yang disebutkan ditulis Pak Is tadi? Berapa Pak Azam? Berapa? 10.450 ya? Ya, Bu. Iya, betul ya Pak Is ya? Ya, tepuk tangan. Nah, setelah kita bermain tentang nama dan lambang bilangan, sudah paham belum, Nak, tentang nama dan lambang bilangan? Sudah, Bu. Sudah ya, Nak ya. Nah, setelah kalian memahami tentang nama dan lambang bilangan, sekarang kita akan belajar menyusun bilangan, Nak. Nah, di sini ada nilai uang. Ibu umpamakan misalnya duit 10.000, ini punya Ayu misalnya ya. Kemudian yang 2.000 itu punya Pak Is, yang 5.000 punya Azam, yang 1.000 itu punya Maulida misalnya ya, Nak ya.
Nah, sekarang kita akan susun nilai uang ini dari yang terkecil atau yang sampai yang terbesar, atau dari yang terbesar sampai yang terkecil ya nak ya. Nah, sekarang kan tadi diumpamakan nilai yang terkecil itu berapa? Coba di sini nilai yang terkecil itu berapa nak? Nah, 1000 tadi punya punya Maulida. Kemudian di atas 1000 itu berapa nak? 2000. 2000 itu tadi punya Faiz. Kemudian di atas 2000 ini berapa? 5.000. Ya, 5000. 5000 tadi punya siapa? Adam. Punya Adam. Kemudian yang terakhir punya berapa ini nilainya? 10.000. 10.000 itu punya siapa tadi? Ayu. Punya Ayu. Nah, jadi urutannya adalah dari yang terkecil sampai yang terbesar itu, yang pertama itu punya Maulida, kemudian punya Faiz, kemudian punya Azam, lalu yang terakhir itu punya Ayu. Atau nilainya adalah nilainya yang paling kecil itu berapa tadi, Nak? 1.000. 1000. Lalu berapa? 2.000. Terus 5.000. Terus 10.000. iya 10.000. Itulah nilai yang disusun dari nilai terkecil sampai nilai yang terbesar. Nah, kalau kita susun dari nilai yang terbesar sampai nilai yang terkecil, dari angka berapa? 10.000. Ya, 10.000. Terus 5.000. 1.000. Pinter, anak-anak ibu pinter semua. Sekarang sudah bisa ya nak ya cara menyusun bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar ataupun dari yang terbesar sampai terkecil. Sudah paham belum? Sudah paham ya, alhamdulillah anak-anak ibu sudah paham semua tentang menyusun bilangan, kemudian paham juga tentang nama dan lambang bilangan ya. Bu April. Ya, baik Bu. Bu April. Gimana Bu? Halo Bu. Iya. Saya izin keluar ya Bu ya, mau ke ruang meet-nya siapa? Pak Ratmono. Ibu tetap Baik, Bu. melanjutkan ya Bu ya. Ya. Iya Bu, saya sesuai akan dengan melanjutkan jadwal. pembelajaran bersama siswa Bu. Ya. Ya, terima kasih ya Bu. Sampai 2 jam. Ya. Assalamualaikum Bu. Terima kasih. Semangat Waalaikumsalam anak-anak. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak perhatikan. Setelah kita belajar tentang nilai uang, mengurutkan atau menyusun bilangan, sekarang kita bernyanyi yuk. Ayo, sekarang Ibu buka video. Ada ini yuk, kita nyanyi yuk. Yang merayap seekor nyamuk. Diam-diam merayap datang nyamuk ditangkap. Lalu Ya, sekarang sudah nyanyi ya, Nak ya. Nah, sekarang dari nyanyian tadi kita akan belajar tentang pola irama dalam lagu. Nah, sekarang Ibu minta Maulida poin pertama sampai titik. lagu adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu. Iya, terima kasih Maulida. Kemudian poin kedua Ibu minta Faiz. Panjang pendeknya lagu ada 2 macam. Untuk bunyi pendek ditunjukkan dengan tanda persegi. Dan untuk bunyi panjang ditunjukkan dengan tanda persegi panjang. Iya, terima kasih Faiz. Nah, sekarang kita belajar tentang pola irama dalam lagu. Pola irama dalam lagu itu, Nak, adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu. Sedangkan
panjang pendeknya lagu itu ada dua macam. Yang pertama itu bunyi pendek yang ditandakan dengan persegi panjang. Kemudian bunyi yang kedua adalah bunyi panjang, yaitu ditandakan dengan persegi panjang. Nah, sekarang kita lihat dulu ini teks cicak-cicak di dinding ya, Nak ya. Coba. Cicak-cicak di dinding. Kan tadi kan pendek-pendek semua ya, Nak ya. Terus ujungnya itu panjang. Tadi kan. Nah, maka beri tanda panjang ujungnya ya, Nak ya. Kemudian diam. Nah, maka diberi tanda panjang di sini. Dan datang seekor nyamuk. Nah, ujungnya kan panjang, maka diberi tanda panjang di sini. Kemudian haknya di sini panjang, lalu ditangkap. Nah, ujungnya di sini kan panjang juga ya, Nak ya. Beri tanda panjang juga ya, Nak ya. Nah, sekarang dari pola ini sama yang sudah dengan pola irama itu. Paham ya? Sudah paham semua ya, Nak ya? Nah, sekarang kalau sudah paham tentang pola irama dalam lagu, sekarang tugasnya adalah tugas di rumah bersama orang tua ya, Nak ya. Kalian cari lagu, selain cicak di dinding, lalu kalian tulis itunya apa? Tanda bunyinya. Jadi kalau bunyinya pendek ditulis persegi, kalau bunyinya panjang persegi panjang. Ya, Nak ya. Jadi sampai di sini sudah paham, Nak, apa penjelasan dari Ibu, Nak? Sudah ya, sudah jelas. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Sebelum Ibu akhiri pelajaran, Ibu akan tanya dulu kalian. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini, Nak? Tentang apa, Nak? Uang. Tanya terus tentang apa lagi? Apa, Ayu? Ya, tentang nama bilangan. Apa lagi? Pola irama. Iya, tentang pola irama. Terus apa lagi? Tadi yang pertama tadi kita belajar tentang apa? Cicak dengan di dinding. Tentang cicak dengan ikan ya, Pak Is ya? Iya. Iya, nah, jadi anak-anak kesimpulannya adalah pelajaran kali ini adalah yang pertama kita mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, kita belajar tentang nama dan lambang bilangan serta menyusun bilangan. Yang ketiga, kita belajar tentang pola irama dalam lagu. Ya, Nak ya? Nah, setelah menyanyi bersama ini dengan menggunakan panjang pendek, bagaimana perasaan kalian, Nak? Setelah menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding tadi, bagaimana perasaan kalian? Senang nggak? Perasaannya senang ya, sudah bisa menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding tadi ya. Nah, kemudian bertanya, kegiatan pelajaran yang sudah kita lakukan tadi, apa yang paling kalian sukai? Bilangan, Bu. Main ya? Ya, Bu. Ya, selain dari itu, apa lagi yang kalian sukai selain Pak Is? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Tentang duit, Bu. Iya. Terus, nah,
Ayu katanya suka bernyanyinya ya. Nah, jadi itulah pelajaran kita tadi sudah bernyanyi, kemudian main tebak-tebak dalam lambang bilangan ya nak ya. Alhamdulillah kalian suka ya nak ya. Nah, sekarang sebelum kita pelajaran kita ini, ayo kita berdoa dulu yuk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan berakhirnya doa yang dipimpin oleh Faiz Mahya tadi, maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini, Nak. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.